Langit penuh bintang, dan malam memabukkan. Di daratan Cina, di pinggiran ibu kota Kekaisaran Lingfeng, bukit-bukit hijau yang bergulung melingkar di antara langit dan bumi seperti naga hitam di malam hari, dan di mulut naga, sebuah kolam jernih bersinar seperti bintang. Pada malam hari, air di kolam tenang, dan saat angin sepoi-sepoi berlalu, riak-riak muncul. Tiba-tiba, suara terdengar dari air yang tenang. Lengan putih dan merah muda seperti akar teratai terentang dari air, dan tetesan air mengalir ke lengan, menetes ke kolam satu persatu. Sosok ramping muncul dari air, mengangkat kepalanya ke belakang, dan rambut panjangnya diikat erat ke punggungnya seperti air terjun. Sisi wajahnya yang cantik memantulkan warna air di bawah sinar bulan dan menunjukkan fluoresensi. Rambutnya benar-benar seperti air terjun. Seperti batu giok. Wanita itu mengangkat tangannya, menyisir kelima jarinya, dan menjambak rambutnya satu demi satu, menyenandungkan lagu yang tidak dikenal, dengan senyum menawan di wajahnya yang damai dan cantik. Namun membalikan sisi wajah yang lain, tanda lahir hitam yang mengerikan itu seperti tanda lahir hitam besar dan tidak beraturan yang memanjang dari sudut kiri mulut hingga ke pelipis, mengubah wajah cantik menjadi jelek. Malaikat dan setan hidup berdampingan, mungkin itu gambaran sempurna dari wajah ini. Calamus menundukkan kepalanya, dan sudah 7 tahun sejak dia datang ke dunia ini. 7 tahun lalu, dia adalah agen medali emas yang ditakuti di abad ke-21. Karena kegagalan misi, dia terlahir kembali di tubuh pelacur tak berguna yang dibenci semua orang. Sekarang 7 tahun telah berlalu, dia sudah berusia 14 tahun. Di dunia ini di mana seni bela diri adalah hal yang paling penting, dia tidak tahu apa-apa selain keterampilan membunuh yang dia pelajari di kehidupan sebelumnya, apalagi kekuatan nyata. Sebagai putri Li Zengqing, Perdana Menteri Kekaisaran Lingfeng saat ini, dia memiliki status bangsawan, jadi seharusnya tidak menjadi masalah jika dia ingin mempelajari kekuatan yang sebenarnya. Mencintainya, dan tidak ada yang peduli padanya. Seiring waktu, pelacurnya hampir menjadi aib bagi keluarga Li. Meskipun dia tidak dilecehkan, keluarga Li memperlakukannya hampir seperti keberadaan yang dapat disingkirkan. Namun, tanpa kekuatan yang nyata, dia secara tidak sengaja mengambil benda kecil yang terlihat seperti kucing dan berkata bahwa dia adalah raja dari semua binatang buas 3 tahun lalu. Wanita itu tersenyum di sudut mulutnya, memperhatikan si kecil berenang-renang di kolam dengan wajah penuh kasih sayang. Dia tidak pernah mengerti mengapa makhluk kecil seperti kucing ini tidak takut air sama sekali. Tidak hanya itu, tetapi juga suka menjadi vegetarian dan tidak menyukai ikan. Calamus, untuk apa kau melihatku? Makhluk kecil itu berhenti di samping wanita itu, menatap Calamus dengan sepasang mata besar. Calamus tertawa, dan menuangkan segenggam air ke benda kecil itu. Aku heran, kamu terlihat seperti kucing, kenapa kamu tidak suka makan ikan? Wajah makhluk kecil itu runtuh dalam sekejap. Jangan taruh aku dibandingkan dengan hewan tingkat rendah semacam itu, aku akan menjadi raja dari semua binatang buas di masa depan. Dia bahkan mengangkat kaki depannya, seolah bersumpah. Calamus tertawa tercengang saat mendengar ini. Dia telah mendengar ini setidaknya selama 1 atau 2 tahun, tetapi dia belum pernah melihatnya terlihat seperti raja dari semua binatang buas. Kecuali bahwa dia tidak suka daging, kemanapun dia memandang, dia tidak berbeda dengan kucing biasa. Berbeda. Tiba-tiba, wanita itu berhenti menyisir rambutnya, telinganya bergerak sedikit, dan dia menoleh untuk melihat ke langit. Saya melihat lampu merah berkedip di langit tidak jauh dari sana, seindah kembang api, tetapi hanya sekejap. Calamus berpikir dalam hati bahwa itu buruk, ini adalah langkah master. Calamus segera berenang menuju tepian tempat pakaiannya berada.
Meskipun dia tidak tahu bagaimana membuat kekuatan nyata, dia telah melihatnya berkali-kali. Dia tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam pertarungan antar master semacam ini. Cahaya dan bayangan merah lebih cepat, dan saya melihat bola api jatuh lurus ke arah ini. Calamus menarik napas dalam-dalam dan menceburkan diri ke dalam air. Melihat ini, makhluk kecil itu bereaksi dengan cepat, dan mendarat di darat dalam beberapa kali mengelak. Pada saat yang sama, bola api mendarat di pantai dengan ledakan, meledakkan Calamus yang baru saja memperlihatkan kepalanya, dan wajahnya hangus. Saat ini, rambut hitam panjangnya digulung ke atas, mengeluarkan bau gosong. Melihat ini, makhluk kecil di pantai ingin tertawa, tetapi situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk tertawa. Jadi ia hanya bisa menahan diri, lalu berlari ke pakaian Calamus dan memberikannya padanya. Cahaya dan bayangan merah menghilang, dan seorang pria berbaju biru berdiri tegak di sebuah lubang besar. Calamus mengenakan pakaiannya berpasangan dan bertiga, tetapi beberapa pria berbaju hitam jatuh dari langit di sana. Semuanya hitam, bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang terlihat, penuh dengan aura pembunuh. Calamus tidak asing dengan nafas ini, dia tidak tahu apa-apa di dunia ini, dia hanya ingin hidup damai, dia tidak ingin terlibat dalam perselisihan yang tidak bisa dijelaskan, bahkan jika dia menyandang gelar sampah seumur hidup, dia tidak melakukannya. Keberatan. Sejenak, orang-orang berbaju hitam itu berdiri seperti patung kayu, tanpa bergerak sedikit pun, lembah begitu sunyi, Calamus tidak berani bertindak gegabah, dan hanya bisa bersembunyi di rerumputan di sampingnya, tidak berani bernapas. Cahaya bulan tersembunyi di awan, dan Calamus agak tidak nyata. Mendengar suara, shushasha, ada gerakan ke arah pria berbaju hitam itu. Ada 5 pria berbaju hitam mengelilingi pria di tengah, dan kekuatan merah terhubung satu persatu, memancarkan zizi-zizi. Dengan suara, menyerang pria berbaju biru. Pria yang dikelilingi di tengah berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dan ada darah mengalir dari sudut mulutnya, yang sepertinya terluka parah. Namun, menghadapi pengepungan 5 pria berbaju hitam, pria di tengah tidak mengubah wajahnya, cahaya merah memantulkan wajahnya, penuh keganasan dan mendominasi, seolah-olah 5 pria berbaju hitam di depannya tidak ada artinya. Dia suka. Saya melihat 5 pria berbaju hitam dengan tangan terbuka lebar, dan kekuatan merah mereka tiba-tiba ditarik ke arah pria di tengah. Ada, boom, cahaya biru yang menyilaukan menyala, dan ada keheningan di sekitar. Ketika Calamus merasa aneh, sosok dengan bau darah yang kuat datang ke arah Calamus, dan kekuatan biru muda melekat di sekujur tubuhnya. Calamus perlahan berdiri dari rumput, sedikit mengernyit, ditemukan, dia pikir kemampuannya untuk bersembunyi cukup bagus. Saya melihat pria itu tertekuk di udara, dan pedang yang ditempa dengan kekuatan sejati muncul di tangannya, dan kemudian menunjuk langsung ke Calamus. Pria itu tidak berbicara, tapi Calamus hanya mengangkat alisnya. Apakah pria ini akan membunuhnya? Dengan tubuhnya yang terluka parah saat ini? Meski Calamusnya tidak memiliki kekuatan nyata, kemampuan yang dimilikinya di kehidupan sebelumnya tidak sia-sia dibandingkan dengan orang biasa. Calamusnya masih sedikit lebih kuat. Hal kecil di samping melihat pria itu mengarahkan pedangnya ke Calamus, dan tiba-tiba melompat keluar dari kegelapan, menyeringai dan menatap pria itu dengan membela diri. Saya tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam perselisihan keluhan Anda, biarkan saja. Setelah mengatakan itu, Calamus ingin pergi dari sisinya. Tapi pria itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan meletakkan pedang di leher Changpu, dan Changpu mengangkat alisnya. Apakah ini berarti dia menjelaskan bahwa dia tidak akan diizinkan pergi? Calamus tersenyum. Apakah menurutmu kamu bisa menghentikanku dengan luka seriusmu saat ini?
Pria itu sedikit mengernyit saat melihat wajah Calamus. Jelas karena wajah Calamus, meski terlalu gelap untuk dilihat memang benar, tapi penglihatan pria itu sangat bagus. Tanda lahir hitam jelek di wajah Changpu membuatnya mengerutkan kening, dan di detik berikutnya, pedang di tangannya hendak menghabisi leher Changpu dengan kejam. Tapi gerakan Calamus lebih cepat, jarum kecil ditembakkan dari lengan Calamus, langsung mengenai jantung pria itu, membuat suara engah kecil. Untuk musuh, Calamus tidak memiliki kebiasaan baik, dan pria ini maju untuk membunuhnya tanpa alasan apapun, jadi dia tidak akan bersikap lunak. Kamu. Pria itu akhirnya berbicara, suaranya serak, dan matanya dalam kegelapan menunjukkan sedikit ketidakpercayaan, dan kemudian kemarahan yang tak terbatas menghantam Calamus secara langsung. Calamus mengangkat gelang hijau zamrud di pergelangan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan marah, semakin marah kamu, semakin cepat racunnya menyebar. Jika kamu ingin hidup lebih lama, kamu harus memikirkan cara menyingkirkan racun." Setelah berbicara, hanya sosok tampan yang tertinggal, dan makhluk kecil itu berjalan angkuh dengan Calamus di belakangnya. Melihat punggung Calamus pergi, pria itu sangat marah hingga dia hampir ingin muntah darah, tapi dia harus menahannya. Calamus kembali ke rumah Perdana Menteri dengan barang-barang kecilnya, dan pekarangannya berada di tepi rumah Perdana Menteri. Sejauh menyangkut rumah Perdana Menteri, itu juga yang paling terpencil. Bahkan tempat tinggal para pelayan lebih baik dari pekarangannya. Tidak ada seorang pun di rumah Perdana Menteri yang peduli dengan hidupnya, dan dia bertanggung jawab untuk makan 3 kali sehari. Untungnya, pekarangannya lebih dekat ke gunung belakang, dan ada banyak permainan liar. Orang-orang di rumah Perdana Menteri tidak peduli padanya, dan dia tidak akan mati kelaparan, apalagi dia. Dia adalah agen top abad ke-21, bagaimana dia bisa mati kelaparan? Saya masih ingat ketika baru bangun tidur, saya berada di kolam teratai di luar halaman. Saya memiliki banyak bekas luka di tubuh saya. Sekilas, saya dilecehkan oleh orang lain. Sejak saya bangun hari itu, saya hampir tidak pernah melihat siapapun dari keluarga Li. Saya sesekali melihat 1 atau 2 pelayan melewati kediaman saya, dan hampir tidak ada yang mendekat. Seiring berjalannya waktu, sepertinya dia, putri selir dari keluarga Li, benar-benar menghilang begitu saja. Bahkan ada desas-desus di luar bahwa dia sudah mati, tetapi dia bahagia dan pendiam. Hampir semua hutan di pegunungan ditutupi dengan jejak kakinya, dan ada beberapa pohon purba yang menjulang tinggi yang gundul oleh Calamus. Kembali ke halaman, sesuatu tampak berbeda. Calamus melihat sekeliling dengan waspada, tetapi tidak ada apa-apa selain diam. Makhluk kecil itu memandang Calamus, tidak pernah meragukan Calamus dalam beberapa tahun terakhir, selalu percaya padanya. Fakta membuktikan bahwa Calamus tidak pernah melewatkannya. Tiba-tiba banyak orang keluar dari halaman kecil Changpu, semuanya memegang obor. Perdana Menteri Li Zengqing keluar dari kamar Changpu dengan wajah serius, dan berkata dengan wajah gelap, "Kamu masih tahu bagaimana kembali?" Changpu tertegun sejenak. "Li Zengqing? Saya hanya datang ke pekarangannya sekali atau 2 kali dalam 7 tahun. Hari ini sangat larut. Bagaimana saya bisa muncul di sini?" Tidak hanya Li Zengqing, tetapi juga beberapa saudara kandung bernama Changpu muncul di halaman rumahnya, serta beberapa bibi. "Ada apa?" Calamus menoleh dan melihat sekeliling. Para penjaga mengelilinginya dengan obor di tangan mereka. Tampaknya sesuatu pasti telah terjadi. Makhluk kecil itu segera melompat ke bahu Calamus, dan melihat sekeliling dengan waspada. Dia tahu apa yang dialami Calamus dalam beberapa tahun terakhir, dan mereka tidak dianggap baik di mata hewan, apalagi manusia. "Tuan Perdana Menteri." Calamus meneriakkan kata-kata ini terus terang, dia benar-benar tidak bisa mengucapkan kata "ayah". Dia tidak memiliki orang tua di kehidupan sebelumnya, jadi lebih baik tidak memiliki ayah di kehidupan ini.
Ketika Li Zengqing mendengar apa yang dikatakan Calamus, urat di dahinya berkedut karena marah. Dia adalah ayahnya, tapi dia benar-benar memanggilnya Tuan Perdana Menteri. Nafas Li Zengqing tidak lancar, dan seorang wanita berkemeja hijau berjalan ke sisi Li Zengqing, dan sambil mengulurkan tangan untuk membelai punggung Li Zengqing dengan lembut untuk membantunya melicinkannya, dia berkata, "Ayah, mengapa repot-repot marah karena hal sepele seperti itu? Peduli, kakak sulung hanya dan hanya." Seorang gadis besar dengan bunga kuning menjauh dari kamar kerjanya di tengah malam, dan bahkan memanjat tembok untuk masuk dari luar. Mereka yang tidak tahu berpikir betapa tidak berpendidikan anggota keluarga Li-nya. Sampah adalah sampah, dan mereka bahkan tidak tahu etiket, integritas, dan rasa malu yang paling dasar, yang membuat orang merasa lebih bosan. Wanita berbaju hijau itu tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, tetapi rasanya berbeda bagi orang lain untuk mendengarnya, bukan? Hanya apa? Hanya saja Li Changpu tidak punya tutor? Tidak berpendidikan? Masih tidak mengenali ayahnya? Li Changpu mencibir di dalam hatinya, wanita ini sepertinya adalah saudara perempuan keduanya Li Bingxia. Di permukaan, sepertinya dia membantu Li Changpu keluar dari pengepungan, tetapi kenyataannya, dia diam-diam meratakan Li Changpu di hati Li Zengqing, membuatnya tidak berharga. Tuan Perdana Menteri, saya tidak tahu apa gunanya berkunjung larut malam. Kata-kata Calamus mengungkapkan jejak ketidaksabaran. Dia belum merasakan kehangatan yang seharusnya dia miliki di rumah ini selama 7 tahun. Saat ini, keluarga Li bukan apa-apa baginya. Seperti orang asing, Calamus tidak memiliki perasaan lain terhadap mereka selain mengetahui nama dan wajah yang mereka kenal. Mendengar ini, Li Zengqing menarik napas dalam-dalam. Jika bukan karena keputusan Kaisar bahwa semua pejabat akan membawa keluarga mereka ke istana untuk menghadiri ulang tahun ke-70 janda permaisuri, dia benar-benar tidak ingin datang untuk melihat sampah ini. Terlebih lagi, Li Changpu kebetulan mencapai usia pernikahan tahun ini. Jika Kaisar tidak menyebutkannya secara tiba-tiba di pengadilan hari ini, dia akan benar-benar lupa bahwa dia memiliki seorang putri, dan dia juga adalah putri dari keluarga Li. Selama bertahun-tahun, dia telah membudidayakan Li Bingxia sebagai menantu perempuannya. Bahkan kekuatan sejati Li Bingxia diajarkan oleh para guru dari Royal Academy. Meski usianya baru 13 tahun, kekuatan sejatinya sudah mencapai level jenderal sejati. Untuk keluarga Li-nya, tidak diragukan lagi itu semacam kehormatan. Selama bertahun-tahun, dia telah membudidayakan Li Bingxia sebagai menantu perempuannya. Bahkan kekuatan sejati Li Bingxia diajarkan oleh para guru dari Royal Academy. Meski usianya baru 13 tahun, kekuatan sejatinya sudah mencapai level jenderal sejati. Untuk keluarga Li-nya, tidak diragukan lagi itu semacam kehormatan. Li Zengqing mendengus dingin dan berkata, 3 hari kemudian, ini akan menjadi hari ulang tahun Ibu Suri. Kamu akan mempersiapkannya dalam 2 hari ini. Li Changpu tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening. Ini hari ulang tahun Ibu Suri. Kata-kata Li Zengqing berarti membiarkannya masuk ke istana. Bukankah Li Zengqing sangat tidak menyukainya? Bagaimana dia bisa dengan baik hati membawanya ke istana? Calamus memandangi wajah Li Zengqing, dan melihat bahwa wajahnya penuh dengan ketidaksabaran dan rasa jijik, karena dia tidak ingin melihatnya. Mengapa dia membawanya ke istana? Melihat Calamus menatap Li Zengqing dengan curiga, Li Bingxia berkata, "Kakak tertua, kamu juga putri ayah. Seluruh keluarga akan memasuki istana. Tentu saja ayah tidak akan meninggalkanmu." Changpu memandangi wajah halus Li Bingxia dan mencibir di dalam hatinya. Putri ayah? Sederhananya, jika dia benar-benar putrinya sendiri, biarkan dia mengurus dirinya sendiri di halaman bobrok ini. Karena saya tidak ingin melihatnya, saya hanya tidak membawanya ke sana. Mengapa repot-repot mengerahkan begitu banyak orang?
Hampir seluruh keluarga berkerumun di halaman rumahnya yang rusak. Meskipun Chang Peu mencibir dan menghina di dalam hatinya, dia tetap saja setuju, ya. Li Zhenqing melihat penampilan Calamus. Semakin dia melihatnya, semakin marah dia mendengus dingin, dan melepaskan lengan bajunya. Li Bingxia mengikuti dari belakang, dan ketika dia melewati Chang Pu, dia berkata, kakakku akan pergi. Di mata keluarga Li Bingxia sangat masuk akal, canggih, dan manusiawi. Namun, Chang Pu memahami bahwa Li Bingxia ini hanya untuk dilihat orang lain. Saya masih ingat ketika saya baru bangun 7 tahun yang lalu, Li Bingxia yang saat itu baru berusia 6 tahun memerintahkan para pelayan keluarga Li untuk tidak mengizinkan siapapun mendekati sini, apalagi membawakan makanannya. Apakah Anda menghargai apa yang bisa dilakukan kakak Anda? Menjadi begitu kejam di usia yang begitu muda, dia, Li Changpu, bukanlah Li Changpu yang akan tenggelam di kolam belaka. Gelar agen top bukan untuk apa-apa. Dalam hidup ini, dia hanya ingin hidup bahagia. Dia sama sekali tidak ingin menjalani kehidupan menjilati darah dengan ujung pisau. Dia lelah, sangat lelah, dan bosan dengan kehidupan seperti itu. Namun, hanya karena dia tidak berkelahi bukan berarti dia hanyalah kesemek yang lembut untuk dimanipulasi oleh orang lain. Dia telah melihat kekuatan sejati Li Bingxia, paling banyak pada level jenderal sejati, dan meskipun dia tidak tahu apa yang disebut kekuatan sejati, tetapi jika dia benar-benar membandingkan keterampilan bertarung dan kemampuan beradaptasi, dia tidak akan pernah kalah dari Li Bingxia. Calamus, apa sebenarnya yang ingin dilakukan orang tua ini? Setelah semua orang pergi, si kecil mengerutkan kening dan bertanya. Calamus menggelengkan kepalanya, dia tidak tahu, tapi ulang tahun ke-70 janda permaisuri, menurut kata-kata Li Bingxia, Li Zhenqing akan membawa seluruh keluarga untuk hadir, jika bukan karena alasan tertentu, Li Zhenqing akan membawa dirinya keluar? Calamus tidak mempercayainya, jadi hanya bisa dikatakan bahwa dia terpaksa tidak berdaya, tapi dia benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain kecuali Kaisar dan Ibu Suri yang bisa membuat Perdana Menteri merasa tidak berdaya. Makhluk kecil itu melompat dari pundak Calamus, dan berjalan menuju gubuk bobrok itu. Tidak ada lilin, dan gelap gulita, dengan hanya sedikit cahaya bulan yang bersinar di ambang jendela. Jendela aslinya pecah, tapi sekarang jendelanya terbuat dari bambu yang dipotong oleh Calamus di gunung belakang. Meski tidak cantik, namun sangat praktis. Calamus, seperti apa istananya? Makhluk kecil itu berbaring di tempat tidur, menopang kepalanya dengan cakar depannya, mengayunkan kaki belakangnya ke atas dan ke bawah, menatap Calamus dengan sepasang mata hijau yang bersinar. Calamus menggelengkan kepalanya, dia hanya melihatnya dari kejauhan, itu sangat megah dan megah, tapi Calamus benar-benar tidak tahu apa yang dikatakan di dalam. Pergi tidur, Calamus berkata dengan lembut, lalu perlahan tertidur. Tidak lama setelah Calamus tertidur, cahaya biru dari langit diam-diam jatuh ke halaman rumahnya, lalu dengan cepat bergegas ke kamar Calamus, perlahan memasuki tubuh Calamus seperti ular. Tapi Calamus hanya merasakan tubuhnya mendingin, dan tanpa sadar mengencangkan selimut dengan tambalan yang tak terhitung jumlahnya. Angin sepoi-sepoi berlalu, bulan tenggelam di barat, dan langit akan cerah. Sudahkah kamu menemukannya? Sebuah suara kecil terdengar di dekat rumah Perdana Menteri, dan pada saat yang sama, Calamus tiba-tiba membuka matanya dan melihat sekeliling dengan waspada. Tidak. Suara laporan yang tak terhitung jumlahnya berdering di telingaku. Calamus dengan hati-hati berjalan ke halaman sampai pintu masuk gunung belakang, tetapi tidak ada orang lain selain suara angin pagi yang bertiup melalui rerumputan dan pepohonan. Lingkungan menjadi sunyi lagi, Calamus mengerutkan kening, dia dengan jelas mendengar suara. Mengapa dia bangun dan tidak ada apa-apa? Mungkinkah dia sedang bermimpi? Atau halusinasi? Ya,
Di dalam ruangan, makhluk kecil itu meregangkan pinggangnya, dan Calamus itu terkejut lagi. Dia mengenali suara ini, itu adalah suara si kecil, tapi dia sekarang berada di dekat gunung belakang, dan si kecil seharusnya saat ini baru bangun, jaraknya setidaknya 1 atau 2 mil jauhnya. Bagaimana mungkin dia mendengar suara benda kecil yang meregang? Benar saja, setelah beberapa saat, suara lembut dan seperti lilin dari makhluk kecil itu terdengar, Calamus, Calamus. Suara ini terdengar di telinga Calamus, seolah berdering tepat di sebelah telinganya, dan dia bisa mendengarnya tanpa usaha apapun. Lebih dari itu, nanti dia juga bisa mendengar suara burung cewek dengan jelas, dan dia juga bisa mendengar lokasi spesifiknya. Calamus sangat gembira, dan berlari ke arah suara di telinganya. Kecepatannya secepat macan tutul berjalan melewati hutan. Sesampainya di tempat, Calamus menengok ke atas kepalanya, suara, Caca, masih ada. Namun ketika melihat Calamus tiba-tiba muncul, dia berteriak sambil mengepakkan sayapnya dan hendak jatuh dari pohon. Calamus menggeliat keluarkan tangannya dengan cepat untuk menangkapnya, lalu menempatkannya di tanah. Burung kecil itu berkicau dan mengepakkan sayapnya dan terbang ke kejauhan. Calamus terkejut, dia bisa mendengar suara itu dari jauh. Melihat sekeliling lagi, dia telah mencapai kedalaman gunung belakang. Calamus jarang datang ke tempat ini bahkan di waktu normal, karena jaraknya terlalu jauh. Tapi dia sudah tiba hanya dalam sekejap. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dengan ini? Calamus! Suara makhluk kecil itu bergema di lembah. Mata Calamus berputar tajam, menetapkan arah, dan berlari keluar lembah seperti angin, dan daun-daun yang berguguran melewati Calamus. Rasanya seperti diperlambat, ketika Calamus pergi, daun-daun yang berguguran terbawa angin dengan kecepatan ganda. Calamus tiba di halaman dalam waktu singkat, dan makhluk kecil itu berdiri di atas pohon mati yang patah, memandang ke langit dan meraung. Takut dengan Calamus yang tiba-tiba muncul, makhluk kecil itu hampir jatuh dari kayu mati. "Kamu membuatku takut sampai mati," kata makhluk kecil itu dengan cakar depannya menutupi jantungnya. Hal kecil itu masih memiliki keraguan manusiawi di wajahnya, dan dia akan bertanya pada Calamus apa yang ingin dia lihat, tetapi sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, dia merasakan kilatan cahaya biru di depannya, embusan angin bertiup. Dan Calamus memegangnya dengan senyum di wajahnya. Bantal kecil tempat si kecil tidur menjuntai di depan si kecil. Hal kecil selesai berbicara seperti kebiasaan, matanya tiba-tiba membelalak, dan dia tidak bisa mengatakan kalimat lengkap setelah berbicara untuk waktu yang lama. Apakah itu mengejutkan? Calamus bertanya sambil tersenyum. Si kecil mengangguk, sangat tidak terduga, hanya 1 malam. Bagaimana kecepatan Calamus menjadi begitu cepat? Calamus tersenyum, dia tidak pernah berpikir bahwa hanya dalam 1 malam, perubahan besar akan terjadi padanya. Saat langit semakin terang, suara bising yang tak terhitung jumlahnya terdengar, bahkan suara menjajakan di jalan bisa terdengar, yang menjadi siksaan lain bagi Calamus. Di malam hari, Calamus tidak tahan lagi, dan suara jangkrik yang tak terhitung jumlahnya terdengar di telinganya, membuatnya gelisah. Keesokan harinya, Calamus muncul di depan Little Things dengan 2 lingkaran hitam di bawah matanya. Telinganya sangat tajam sehingga dia tidak bisa tidur setelah dipanggil oleh jangkrik sepanjang malam. "Calamus, apakah kamu ingin melatih telingamu sehingga kamu hanya mendengar apa yang ingin kamu dengar?" tanya si kecil ragu-ragu. "Hanya mendengarkan apa yang ingin Anda dengar?" Calamus mengerutkan kening, menutup matanya, dan menolak semua suara, hanya untuk mendengar detak jantungnya yang berirama, peuci-peuci, kuat, dan perlahan, mempersempit jangkauan, itu bahkan detak jantungnya sendiri. "Aku tidak bisa mendengarmu lagi." Setelah beberapa saat, lapisan cahaya biru muda muncul di Calamus yang begitu lembut. Si kecil tercengang,
Dia bisa merasakan bahwa itu adalah kekuatan sejati. Tetapi itu bukan milik kekuatan sejati, dia merasa tidak sekuat kekuatan sejati, tetapi jauh lebih tebal. Setelah sekian lama, cahayanya menghilang, Calamus membuka matanya, cahaya lembut menyinari wajahnya yang cantik, tetapi tanda lahir hitam yang hampir menembus pipinya tampak sedikit lebih gelap. Hal kecil, aku melakukannya. Aku benar-benar bisa mengabaikan suara dunia luar. Calamus memandangi makhluk kecil itu dengan senyuman di wajahnya, mengulurkan tangannya dan memeluknya dengan lembut, dan berjalan menuju rumahnya. Pada saat ini, gerbang compang-camping di halaman didorong terbuka. Seorang wanita berusia sekitar 45 atau 16 tahun masuk, dan dia tampak seperti wanita tua dari keluarga Li atau semacamnya. Begitu pengunjung masuk, dia mengerutkan kening dengan jijik, lalu mengangkat matanya dan melihat Calamus, dan berkata, "Tuan memerintahkan saya untuk membawa barang-barang ini kepada Anda." Setelah berbicara, dia membungkuk dan meletakkan nampan di tanah, siap untuk berbalik dan pergi. Melihat ini, Campu sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara dingin, "Berhenti." Wanita itu berbalik dan menatap lurus ke arah Campu, dengan rasa jijik yang tak terselubung di matanya. Aku tidak tahu apa lagi yang diinginkan wanita tertua. Orang berbicara tidak rendah hati atau sombong. Wajah Calamus menjadi dingin, dan dia berjalan ke wanita dengan benda kecil di pelukannya, dan berkata dengan dingin, "Kapan para pelayan di rumah Li menjadi begitu sulit diatur?" Wanita itu menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya tidak berani, Nyonya yang memerintahkan para pelayan untuk membawa barang-barang ini kepada Nona muda. Jika Nona muda memiliki pertanyaan, tanyakan saja pada Nyonya." Calamus mencibir, dan berkata, "Istrimu, apakah itu caramu memperlakukan putri selir dari keluarga Li?" Setelah berbicara, Campu menunjuk ke nampan yang dia taruh di tanah, dan mengirimkan barang-barang kepada wanita muda itu, tetapi meletakkannya langsung di halaman. Apa statusnya di mata para pelayan ini? Seberapa rendah dia masih putri dari rumah Perdana Menteri, dia pasti lebih rendah dari para pengemis di luar. Tentu saja tidak, itu. Sebelum dia selesai berbicara, Calamus berkata, "Karena bukan, lalu itu keputusanmu sendiri." Kemudian wanita itu menatap Campu dan berkata, "Tidak apa-apa, tolong jangan salahkan pelayan itu." "Salah?" Suara Campu mengangkat nada, "Saya tentu berterima kasih karena Anda membawakan saya sesuatu. Tapi, Anda meletakkannya di tanah untuk saya, berbalik dan pergi, apakah ini disebut ketidakadilan?" "Nona, saya bersedia datang dan memberi Anda sesuatu. Ini adalah yang terbaik dari kebaikan saya. Tidak tahu apa yang baik dan jahat, dan terlalu banyak menggertak orang lain." Wanita itu tersipu, dan kemudian tidak ada sikap rendah hati atau sombong, hanya penghinaan dan kemarahan di mata itu. "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Melangkah terlalu jauh." Campu menoleh untuk menatapnya, tanpa senyum di wajahnya, dan berkata dengan dingin, "Aku terlalu banyak menipu? Lalu aku akan memberitahumu apa artinya melangkah terlalu jauh." Pengelak muncul di depan wanita itu, tamparan, adalah 2 tamparan, dan kemudian mengelak kembali ke tempat semula, seolah-olah tidak pernah bergerak. Sebelum wanita itu sempat bereaksi, ada rasa sakit yang membakar di wajahnya, dan 5 sidik jari berwarna merah cerah muncul di salah satu sisi pipinya. Kamu. Wanita itu mengarahkan jari telunjuknya ke Calamus. Calamus membelai kepala makhluk kecil itu, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak menginginkan jarimu, silakan." Pada saat itu, tubuh Calamus dipenuhi dengan aura pembunuh, seolah agen teratas dari kehidupan sebelumnya telah kembali. Untuk nafas seperti ini, Calamus muak, dan tangan yang berlumuran darah membuatnya mual. Si kecil tampak menikmati sentuhan Calamus, menyipitkan matanya sedikit,
dengan ekspresi puas di wajahnya. Suara langkah kaki terdengar dari luar, langsung menuju halaman rumahnya, dan setelah beberapa saat, sekelompok orang muncul di halaman rumahnya. Calamus mengangkat matanya, menatap pemimpin itu dengan sedikit terkejut, dan berkata dengan dingin, "Tuan Perdana Menteri, ada apa hari ini?" Seorang wanita berusia 40-an yang mengikuti Perdana Menteri melihat pipi wanita yang membawa barang-barang itu merah dan bengkak, dan berkata dengan heran, "Ibu Lin, ada apa dengan wajahmu?" Setelah selesai berbicara, dia menatap lurus ke arah Calamus dan berkata, "Apakah itu kamu? Apakah itu kamu pelacur kecil?" Calamus mengerutkan kening dan menatap Lin Qiuyue dengan dingin. Ini adalah Lin Qiuyue, istri Perdana Menteri. Dia berusia sekitar 40 tahun dan dirawat dengan baik. Hampir tidak ada jejak garis halus di wajahnya. Ini juga Ibu Li Bingxia. Memikirkan ibunya, Calamus mau tak mau memikirkan dirinya sendiri. Menurut ingatan tubuh ini, ibunya sudah lama menghilang, ya, menghilang, bukan mati, tapi menghilang, seolah menghilang begitu saja. Li Zhenqing juga menatap Li Changpu dengan amarah di wajahnya. Dia dengan ramah menolak untuk melihat bagaimana keadaannya, tetapi dia tidak menyangka Li Changpu akan berani memukul seseorang setelah begitu berani. "Ayo, tekan bajingan ini ke bawah dan beri dia 20 pukulan keras." Kata-kata Li Zhenqing menyebar ke telinga semua orang yang hadir, dan kebanyakan dari mereka memandangnya dengan sombong. Keempat penjaga yang mengikuti Li Zhenqing segera melangkah maju dan hendak menekan Li Changpu. Bahkan tongkat di tangan mereka sepertinya sudah dipersiapkan sebelumnya. Calamus memandangi Li Zhenqing, dan sekarang dia mengerti betapa kejamnya yang disebut ayahnya itu. Di matanya, dia bahkan lebih buruk dari seorang pelayan. Tidak hanya itu, dia akan menghukumnya bahkan tanpa bertanya. Calamus mencibir, menatap wajah Li Zhenqing, dan berkata-kata demi kata, "Ini yang bisa kamu lakukan sebagai seorang ayah." Li Zhenqing tampak kesal dengan kalimat ini, dan mengangkat tangannya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan Linglung? Telepon aku." Mendengar perintah tanpa emosi dari Li Zhenqing, Calamus benar-benar merinding. Melihat wajah Li Zhenqing tanpa emosi, dia mengangkat tangan kirinya, dan seorang penjaga digulingkan ke tanah oleh kekuatan biru muda. Semua orang yang hadir tercengang sejenak. Li Bingxia yang pertama bereaksi, dan berkata dengan cemas, "Cepat dan tangkap dia." Calamus menatap Li Bingxia dengan dingin, mengangkat tangan kirinya lagi, dan para penjaga itu kembali terguling ke tanah. Calamus memiliki wajah gelap, dan mendekati Li Zhenqing dan yang lainnya selangkah demi selangkah dengan benda kecil di pelukannya. Seluruh tubuhnya penuh dengan aura pembunuh, seolah-olah ada hantu yang tak terhitung jumlahnya yang meraung dan berteriak. Orang-orang pemalu yang hadir sudah berkeringat karena ketakutan, tapi mereka tidak berani melahirkan. Li Bingxia juga terkejut dengan nafas Calamus, sementara Li Zhenqing menatapnya dengan wajah aneh. Rasanya seperti dia dilatih dengan menginjak mayat yang tak terhitung jumlahnya, yang merupakan sesuatu yang sia-sia. Dengan lambaian tangannya yang tampaknya acak barusan, beberapa penjaga jatuh tak berdaya. Li Zhenqing tiba-tiba tidak mengerti, apakah ini benar-benar sampah yang membuatnya malu? Namun, tanda lahir hitam di wajah itu jelas ada, tapi kenapa? Melihat Li Changpu mendekat selangkah demi selangkah, Li Zhenqing menghela nafas dan berkata, "Bersiaplah, lusa adalah hari ulang tahun Ibu Suri, jangan kehilangan muka dengan keluarga Li." Setelah berbicara, dia berbalik dan meninggalkan halaman. Bukankah dia selalu merasa wajah keluarga Li hilang olehnya? Orang-orang yang mengikuti Li Zhenqing semuanya menatap Calamus dengan aneh dan pergi satu persatu. Melihat Li Zhenqing yang pergi dengan sukarela, Changpu menarik napas, lalu melirik pakaian yang diletakkan di rumputan di sebelahnya, dan kemudian menyadari bahwa Li Zhenqing ada di sini untuk memberikan pakaiannya.
Makhluk kecil itu melompat dari pundak Calamus, mengulurkan cakarnya dan mengaitkan pakaiannya, melihatnya dan berkata, "Ini sangat jelek." Calamus terkekeh, membungkuk dan melihat pakaian yang dikirim Li Zengking. Gaun lavender itu memiliki garis-garis gelap ungu tua, yang tampak bercahaya di bawah sinar matahari. Ada selendang ungu, dan sepasang pakaian dengan warna yang sama. Meskipun Zuhua tidak terlalu cantik, dan itu bukan warna yang disukai Iris, tapi tidak seburuk yang dikatakan si kecil, setidaknya bisa dilihat. Ini adalah pertama kalinya dalam 7 tahun terakhir Li Zengking mengirim pakaian ke Calamus. Saya tidak tahu sudah berapa kali pakaian di tubuh saya dijahit, dan saya tidak bisa melihat warna aslinya. Matahari tenggelam hari demi hari, dan dalam sekejap mata itu adalah hari ulang tahun Ibu Suri. Pagi-pagi sekali, Calamus dibangunkan oleh suara keras. Awalnya ingin membalikkan badan dan terus tidur, namun tiba-tiba 2 orang berpakaian biarawati masuk dari luar, mengatakan bahwa mereka ingin mencuci Calamus sebelum memasuki istana. Dalam keputusasaan, Acorus harus bangun. Setengah tertidur dan setengah terjaga, Changpu membiarkan kedua biarawati itu merawatnya. Setelah beberapa saat, kedua biarawati itu menyisir rambutnya, dan menatap wajah Changpu dengan malu. Tanda lahir di wajah Calamus terlalu besar, kecuali kerudungnya, tidak bisa ditutupi apapun yang terjadi. Calamus merasa dia tidak menyentuh kepalanya, dan berkata, "Apakah kamu siap?" Nani dengan enggan mengambil cadar, dan dengan hati-hati meletakkannya di Calamus. Merasa aneh, Calamus mengerutkan kening dan berkata, "Aku tidak mau mengambilnya." Lalu dia berjalan keluar memegang benda kecil yang menguap itu. Berjalan ke gerbang Li Menshan, sudah ada beberapa gerbong yang menunggu. Salah satu pelayan melihat Changpu keluar, berjalan ke Changpu dan berkata, "Nona, tolong lewat sini." Kemudian dia membawa Changpu ke gerbong terakhir di dalam. Meski gerbong ini tidak semewah gerbong sebelumnya, gerbong ini juga dilapisi selimut tebal. Begitu aku masuk ke gerbong, Iris tertidur dalam keadaan linglung sampai aku memasuki istana. Setelah turun dari gerbong, Iris benar-benar terkejut dengan bangunan merah gelap di depannya, memperlihatkan keagungan di mana-mana. Tentara yang dijaga ketat berdiri di mana-mana di tembok kota, dan setiap orang yang memasuki istana diperiksa oleh orang khusus. Ketika mereka tiba di Calamus, ada kilatan rasa jijik di wajah orang itu, dan kemudian dia sembuh. Calamus juga tidak keberatan, toh dia hampir terbiasa. Setelah memasuki istana, mereka semua dibawa ke alun-alun besar oleh personel khusus. Alun-alun dipenuhi dengan kursi, dan banyak orang sudah duduk. Calamus sedang duduk di kursinya, mengobrol dengan si kecil dengan bosan. Tiba-tiba, sosok hitam muncul di hadapan Calamus, sedikit familiar, tapi dia tidak ingat di mana dia melihatnya. Melihat Calamus tiba-tiba berhenti berbicara, makhluk kecil itu melihat ke satu arah sambil berpikir, lalu menoleh untuk melihat, dan hampir jatuh dari meja karena ketakutan. Melihat Calamus masih menonton, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan cakarnya dan menepuk tangan Calamus sambil berkata, "Terus awasi, jangan lihat, jangan lihat." Changpu menurunkan tubuhnya dan berkata, "Aku hanya terlihat familiar." Sebelum si kecil selesai berbicara, Changpu berkata dengan cemas, "Tentu saja aku familiar. Aku hampir mati diracuni olehmu, bagaimana mungkin aku tidak familiar?" Makhluk kecil itu tampak ketakutan di jalan. "Diracuni sampai mati olehku." Calamus bingung, kapan dia hampir meracuni seseorang sampai mati? Changpu mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Oh, jadi itu dia? Pria berbaju biru yang diburu di hutan kemarin malam." Changpu kemudian menyadarinya, memandangi makhluk kecil itu dan berkata, "Mengapa dia tidak mati?" Racun itu diperolehnya melalui kesulitan yang tak terhitung, dan orang biasa pasti akan mati hanya dengan 1 dosis, jadi mengapa dia tidak mati?
lihat ke sini, lihat ke sini. Hal kecil itu mengubah ekspresinya. Changpu menatap pria yang jelas terkejut saat melihat Changpu, lalu menatap Changpu dengan senyum penuh arti, lalu memalingkan muka, seolah tidak ada yang terjadi kecuali senyuman itu. Tapi Calamus tahu bahwa pria itu mengenalinya sama seperti dia mengenalinya. Mati. Kekuatan sejati orang itu setidaknya setingkat orang suci sejati. Calamus tidak tahu apa-apa, dan dia sudah mati. Impianku menjadi raja binatang buas belum menjadi kenyataan, dan aku akan dimakamkan di sini. Sudah berakhir, sudah berakhir, sudah berakhir. Benda kecil itu terus bernyanyi dengan suara rendah, dan Calamus hanya bisa menatap diam-diam, dan menunggu sampai hampir terbaca, lalu berbisik. Hal kecil, jadi kamu sangat takut mati. Makhluk kecil itu membuka matanya dan melihat Calamus tergeletak di atas meja, menatapnya dengan senyuman di mulutnya. Makhluk kecil itu melirik ke sisi pria itu, di mana tidak ada jejaknya. Dia melipat cakarnya di dadanya dan mendengus dingin. Aku masih memiliki begitu banyak cita-cita yang belum terwujud. Bagaimana aku bisa mati begitu saja? Perjamuan ulang tahun dimulai. Hidangan spesial dari seluruh penjuru negeri memenuhi meja kayu kecil di depan Calamus satu demi satu seperti air yang mengalir. Mata makhluk kecil itu penuh dengan bintang emas, dan cakarnya yang tajam sangat ingin dicoba. Pada saat ini, itu benar-benar terlihat seperti harimau lapar memangsa raja binatang buas. Calamus melihat ke meja makanan lezat, dengan air mata kebahagiaan di matanya. Selama 7 tahun di kediaman Li, dia hampir tidak pernah melihat daging. Sudut mulut terangkat, dan senyum penuh rasa lapar. Di bawah penerangan lentera istana, kedua gigi taring kecil itu seputih salju, bersinar terang. Memindahkan kursi rotan di bawah pantat, mengangkat sumpit, dan berpikir, aku harus makan sampai kenyang hari ini. Dia menoleh untuk menyapa si kecil dan berkata, jangan memikirkan apapun. Makan! Dengan perintah dari Calamus, sumpit batu giok dan cakar kucing menjangkau sepiring daging pada saat yang bersamaan. Segera, satu orang dan satu kucing saling melotot, dan segera bergegas ke depan untuk mengambil potongan daging babi rebus yang tampak sangat bagus seperti serigala. Ketidaktahuan lingkungan di sini telah menarik pandangan banyak orang. Beberapa kerabat perempuan di jamuan makan, melihat Calamus makan tanpa etiket untuk pertama kalinya, mau tidak mau menutupi mulut mereka dengan sapu tangan dan terkikik. Beberapa orang dewasa yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Li pada hari kerja semuanya mengedipkan mata pada Li Zhengqing saat ini. Li Zhengqing tersenyum dan bertukar cangkir dengan Tuan Shi di meja di sebelahnya, berusaha memenangkan hati orang. Tiba-tiba melihat pandangan aneh dari teman-teman lama satu demi satu, saya sedikit terkejut, pasti tidak ada kesalahan di jamuan ulang tahun janda permaisuri. Memutar kepalanya untuk menatap mata semua orang, wajahnya menjadi pucat dan alisnya berdiri tegak. Li Chang Peu. Li Zhengqing mengutuk dalam hati. Sebagai pelacur, dia dilahirkan tanpa pembuluh darah. Ini cukup untuk mempermalukan keluarga Li. Saya tidak ingin melemparkan wajah saya ke pesta ulang tahun Ibu Suri hari ini. Li Zhengqing hendak marah, ketika dia memikirkannya, berapa banyak orang di pengadilan ini yang menunggu untuk melihat leluconnya, dan mereka tidak boleh diizinkan melakukannya. Kemarahan menghilang dari wajah Li Zhengqing tiba-tiba, dan berubah menjadi seorang ayah yang penuh kasih dengan senyuman di wajahnya. Perlahan berjalan ke Calamus yang sedang makan, berjongkok sedikit, memasang wajah sangat khawatir dan berkata kepada Calamus, Calamus, makan perlahan, jangan tersedak. Jika tidak cukup, aku akan memberimu piring di atas meja. Dia melihat sekilas anak kucing berdiri di atas meja. Kulitnya berubah drastis, dia menunjuk dengan jarinya, dan berkata dengan tegas kepada Calamus, perjamuan ulang tahun janda permaisuri, bagaimana mungkin kamu membiarkan seekor binatang naik ke atas meja,
Ini tidak sopan. Apakah kamu ingin seluruh keluarga mati bersamamu? Buang cepat. Calamus dan si kecil berebut makanan, mulut mereka penuh dengan daging cincang. Mendengar kata-kata Li Zengking, Calamus terdiam, sepotong daging di mulutnya hampir tersedak di tenggorokannya. Orang tua ini berani menyebut Xiaodong sebagai binatang buas, dia benar-benar meminta masalah. Makhluk kecil itu mengeong, marah, dan memelototi Li Zengking, dan cakar kucing gemuk itu menggoreskan goresan yang dalam di atas meja kayu. Meo. Makhluk kecil itu tiba-tiba berlari ke lengan Li Zengking, dan dengan suara jubah resmi robek, goresan berdarah terlihat mencolok di lengan Li Zengking. Ah! Guru Li! Semua orang berseru serempak. Semua mata tertuju pada keluarga Li, dan beberapa kerabat perempuan menoleh satu persatu, tidak tahan melihat lebih jauh, karena mereka tidak dapat melihat darah. Li Aiking. Kaisar di kursi naga tidak tahu apa yang terjadi, dan mencondongkan tubuh ke depan untuk bertanya pada Li Zengking. Li Bingxia sudah melihat panorama makanan Calamus, tapi dia hanya ingin menunggu ayahnya membersihkannya. Biarkan Li Changpu membodohi dirinya sendiri di depan umum, dan menonton lelucon sendiri. Tidak pernah berharap situasi menjadi seperti ini. Ah! Ayah! Li Bingxia buru-buru meletakkan sumpit batu giok di tangannya, berjalan keluar dari perjamuan dengan cepat, dan tidak lupa memberi hormat yang dalam kepada kaisar dan permaisuri di aula dengan panik. Diindikasikan bahwa dia tersinggung. Berlari ke sisi Li Zengking, sebagian besar lengan bajunya sudah berlumuran darah. Li Bingxia dengan cepat mengeluarkan sapu tangan di lengan bajunya untuk membungkus ayahnya untuk menghentikan pendarahan, lalu berlutut di tengah aula dengan ekspresi cemas di wajahnya. Berlutut dengan kedua lutut, bersujud dan berkata, "Yang mulia, janda permaisuri. Luka ayah putri kecil itu cukup serius dan perlu didesinfeksi dan dirawat. Bisakah kaisar memaafkan dosa ayah dan menarik diri dari pesta ulang tahun janda permaisuri?" Wajah Li Zengking menjadi sedikit pucat, mata Li Bingxia lembab, dan suaranya memesona dan bergetar. Semua orang yang hadir tergerak oleh putri berbakti ini, dan kaisar serta ibu suri secara alami mengangguk. Janda permaisuri duduk tegak, tersenyum pada para menteri di sebelahnya, dan berkata dengan suara rendah, "Di negara kami, berbakti adalah prioritas pertama. Ini adalah hadiah ulang tahun terbesar hari ini untuk melihat putri berbakti dari keluarga Li di pesta ulang tahun orang tua itu." Semua menteri menyapa Ibu Suri dan mengangkat tangan gelas anggur memberi selamat kepada Ibu Suri. Keluarga Li yang sudah berantakan benar-benar diabaikan. Dengan gelombang berkah dari umur panjang janda permaisuri tidak terbatas, Li Zengking didukung oleh Li Bingxia dan memimpin beberapa pelayan berbadan sehat untuk meninggalkan pesta ulang tahun melalui pintu samping. Tinggalkan beberapa kerabat perempuan untuk tetap merayakan ulang tahun Ibu Suri. Calamus menyaksikan adegan yang ditampilkan di aula dengan dingin, diam-diam terhibur. Keluarga Li bukan apa-apa di mata kaisar. Kaisar bahkan tidak berniat untuk memberikannya kepada tabib istana. Dia meringkuk bibirnya dengan penghinaan yang tak terbatas di dalam hatinya. Jangan khawatir tentang mereka, yang terpenting adalah makan dengan baik. Begitu Calamus menundukkan kepalanya dan hendak mengangkat sumpitnya, dia melihat makhluk kecil yang mendengus itu tergeletak di kakinya dengan sikap sedih. Calamus berpikir pada dirinya sendiri bahwa makhluk kecil ini memiliki temperamen yang cukup. Dia mengambil sepotong lemak dan daging tanpa lemak dan memberikannya kepada si kecil, dan membelai punggungnya dengan tangannya yang hangat dan lembut. Berkata kepada si kecil dengan nada lembut, "Jangan marah, tubuhmu sakit, makanlah, ini makanan langka di istana. Kita akan pergi saat kita kenyang." Terharu. Calamus tertawa terbahak-bahak, si kecil sangat marah hingga tidak bisa bicara lagi. Dia hanya bisa mengeong untuk mengungkapkan ketidakpuasannya. Kegembiraan ini terlihat jelas oleh pria yang tegas dari awal hingga akhir.
sepasang mata setan telah menatap Calamus. Meskipun Calamus merasakannya, dia mengabaikannya. Dia mengambil dan memakan beberapa hidangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya, sama sekali mengabaikan pandangan menghina dari semua orang di sekitarnya. Setelah minum dan makan, Calamus menyeka mulutnya dengan lengan bajunya. Dia bahkan tidak punya anak, dan dia benar-benar diabaikan oleh keluarga Li sampai ekstrim. Setelah bersendawa dengan keras, Calamus mengerutkan kening, dan tatapan membunuh di mata di sisi lain masih ada. Udara dingin ini benar-benar menjijikkan. Memikirkan hal ini, dia tidak berniat untuk tinggal lama. Changpu berdiri, tidak menyapa siapapun, mengambil barang-barang kecilnya dan berjalan keluar aula. Saat ini hari sudah larut, dan istana sudah terang benderang, apalagi hari ini adalah jamuan ulang tahun janda permaisuri, dan istana dihiasi dengan lampu dan hiasan, begitu indah. Calamus, sepertinya aku makan terlalu banyak, ayo jalan-jalan, atau aku akan kembung lagi di malam hari. Makhluk kecil itu dengan patuh berbaring di bahu Calamus, dan berkata dengan malas kepada Calamus. Seringai muncul dari sudut mulut Calamus, dia meraihnya dan melemparkannya ke tanah. Oke, kalau mau cerna, kamu harus jalan sendiri. Kamu. Makhluk kecil itu mengangkat cakar depannya dan mencakar di udara, benar-benar kesal, ia hanya ingin Calamus membawanya berkeliling untuk melihat pemandangan yang indah, kenyang bisa pindah ke sana. Tiba-tiba cahaya biru terbang di atas kepala dan melayang menuju suatu tempat. Membangkitkan keingintahuan alami si kecil, dia bergegas keluar untuk mengejar cahaya biru dengan mengeong. Calamus sedang terburu-buru, dan dengan cepat menelepon beberapa kali, tetapi makhluk kecil itu sudah lama menghilang. Bagaimana jika pria di kompleks rumah dalam istana tersesat dan tertangkap dan dimasak, apa yang akan dia lakukan? Dalam keputusasaan, Calamus tidak punya pilihan selain mengikuti Caset ke arah di mana makhluk kecil itu menghilang. Saya tidak menyangka bahwa saat kami berjalan semakin jauh, rumput liar akan tumbuh subur, seperti area yang ditinggalkan. Ini sangat mirip dengan situasi Calamus saat ini. Ada suara, gemerisik, tidak jauh di depan, dan tidak ada orang di sekitar, itu pasti suara benda kecil. Calamus berlari dengan cepat dan melihat ekor dari makhluk kecil itu menghilang dalam kegelapan. Calamus sangat gembira, dan berjalan dengan tenang, mencoba menakut-nakuti si kecil, tetapi dia tidak menyangka si kecil mundur selangkah demi selangkah, anggota tubuh dan betisnya masih gemetar. Melihat ini, Calamus bergegas dengan keraguan, tetapi melihat sosok berdiri di sana dalam kegelapan di sudut, tidak bergerak, dan bau darah meresap ke sekeliling. Mencium bau darah yang menjijikkan, Calamus mengerutkan kening, dan berkata dengan heran, istana dijaga ketat, siapa yang berani bertarung di istana? Melihat lebih dekat, saya bahkan lebih terkejut. Bukankah ini pria yang baru saja menatapku dengan kejam di pesta ulang tahun? Kenapa dia ada di sini? Calamus ingat bahwa udara dingin di tubuh pria itu seharusnya bagus berdasarkan intuisi. Apalagi, saat pertama kali bertemu dengannya, dia melawan banyak pembunuh berpakaian hitam sendirian, dan keahliannya luar biasa. Tapi sekarang masalah ini agak rumit. Calamus yang ingin hidup stabil tidak ingin terus mendapat masalah. Satu hal lagi lebih buruk daripada satu hal yang kurang. Memikirkan hal ini, Calamus berbalik dan pergi. Tapi saat Changpu berbalik, pria itu tiba-tiba jatuh ke arahnya. Saat dia jatuh ke tanah, dia memaksakan kalimat keluar dari mulutnya kepada Changpu, "Wanita, jika kamu berani pergi, aku akan membunuhmu." Setelah berbicara, dia sangat marah. Jika halus. Calamus menoleh untuk melihat pria yang tergeletak di tanah, bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Dia akan mati, beraninya dia berbicara begitu berani dan mengancam dirinya sendiri. Jika ini bukan istana kekaisaran,
Calamus benar-benar ingin melihat ke langit dan tertawa. Dengan sedikit provokasi dalam nada cangpu, dia berkata kepada pria yang tergeletak di tanah, "Oke, kamu bisa berdiri dulu sebelum berbicara. Kamu tidak bisa berbaring di tanah dan menusukku, di mana kamu harus menusuknya." Pria yang tidak menggunakan otaknya sangat menghina. Ini adalah kasus di kehidupan sebelumnya, dan masih demikian di kehidupan ini. Letakkan tangan Anda di dada, berdiri tegak, dan lihat apa yang bisa dia lakukan. Pria itu tidak marah, dia masih terengah-engah dan berkata kepada Calamus kata demi kata, jika kamu tidak menyelamatkanku, kamu akan mati juga." Suara pria di tanah menjadi semakin rendah, tetapi dia menolak. Lepaskan tangan yang mencengkeram kaki celana Calamus. Dia menarik napas berat beberapa kali, lalu meronta dan melanjutkan, "Tanda lahir di wajahmu beracun, selamatkan aku bisa mendetoksifikasimu." Setelah selesai berbicara, pria itu terengah-engah. Wajah Calamus sedikit tergerak, bagaimana dia tahu bahwa dia memiliki tanda lahir ini di wajahnya, kerudung yang dia kenakan sebelum memasuki istana pagi ini, dan dia tidak melepasnya di pesta ulang tahun. Aku khawatir itu akan membuat Ibu Suri tidak bahagia. Tapi setelah memikirkannya, Calamus tertawa, tidak heran jika reputasinya sebagai pemborosan menyebar jauh ke seluruh negeri, dan semua orang tahu tentang tanda lahir belaka ini. Calamus menatap pria itu dengan dingin, dan ketika dia akan mati, dia masih memiliki trik licik untuk menipu dirinya sendiri agar menyelamatkannya, yang sungguh luar biasa. "Saya tidak ada hubungannya sama sekali, jadi saya mungkin juga menggodanya." Berbicara tentang Calamus, dia berkata kepada pria itu dengan nada nakal, "HMPH, wanita ini tidak hanya beracun di wajahnya, tetapi seluruh tubuhku penuh dengan racun. Hatinya ganas, tindakannya kejam, dan kata-katanya ganas. Tapi, kamu beruntung, Nona Ben bahagia hari ini, jika kamu ingin aku menyelamatkanmu, mohon sekarang." Pria itu terbatuk dengan marah dan memuntahkan seteguk darah Yin Hong. Pria itu menghembuskan nafas terakhirnya dan memberitahu Calamus, "Tanda lahirmu akan menyakitkan setiap kali bulan ke-15 penuh, dan itu akan berubah dari hitam menjadi merah. Separuh wajahmu akan kesakitan, dan rasa sakit dari api akan menjadi tak tertahankan, bukan?" Dia mengira dia berbohong pada dirinya sendiri untuk menyelamatkannya, tetapi ketika dia mendengar bahwa dia benar-benar tahu tentang tanda lahirnya, dan semua yang dia katakan akurat, dia menjadi serius dan ingin bertanya lebih banyak. Tetapi pria itu melepaskan tangannya dan pingsan. Calamus mengerutkan kening, lalu santai, bagaimanapun, tidak ada yang akan datang ke rumahnya yang bobrok di keluarga Li. Angkat pria itu di punggungnya dan lempar benda kecil itu ke punggung pria itu. Hal kecil itu menunjukkan jalan kepada Cangpu secara diam-diam. Sebelum pesta ulang tahun selesai, Cangpu membawa seorang pria dari istana di malam yang gelap, dan bergegas menuju rumah kecilnya yang bobrok di Li Mansion. Cangpu menggendong pria itu di punggungnya, tetapi dia tidak merasa berat, dia diam-diam bersukacita, berkat kemampuan yang tiba-tiba dia peroleh beberapa hari yang lalu. Jika saya ingin membawanya keluar dari istana hari ini, aku takut tidak ada jalan keluar." Orang yang berbelit-belit baru saja membalikkan tembok istana, ketika terdengar suara samar menembus langit di belakangnya. Calamus menoleh dengan tiba-tiba, berpikir bahwa keberadaannya telah terungkap, tetapi dia tidak menyangka selusin pria berbaju hitam tiba-tiba muncul di belakangnya. Kostum pria berbaju hitam yang mengejar dan membunuh pria di belakangnya tidak berbeda dengan hari itu. Calamus mengerutkan kening, mengerahkan kekuatan pada kakinya, mempercepat kecepatannya, dan menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya kembali ke kediaman Li akan memakan banyak masalah. Tapi tidak peduli bagaimana Cangpu bertele-tele, pria berbaju hitam yang mengikuti di belakangnya selalu bisa mengikutinya tidak terlalu jauh atau terlalu dekat, bahkan jika dia tidak bisa melepaskannya.
Calamus kesal, dan berkata kepada pria yang pingsan di punggungnya, "Kamu telah membuatku banyak masalah, aku tidak ingin main-main dengan orang-orang ini." Begitu kata-kata itu jatuh, pria di belakang itu bergerak sedikit, dan suara itu datang dari telinga Changpu dengan samar, "Wanita, jangan takut pada mereka, mereka masih memiliki keraguan tentang saya, apalagi Anda." Batuk uhuk. Calamus hanya bisa merasakan aliran panas mengalir ke lehernya. Itu adalah darah yang dimuntahkan oleh pria di belakang. Calamus dengan cemas berkata kepada pria itu, "Hei, jangan muntah, itu menjijikkan." Dia mengecilkan lehernya tanpa sadar, membunuh begitu banyak orang, dan tangannya berlumuran darah, yang membuat Calamus mengembangkan masalah kebersihan di beberapa titik. "Kalau begitu cepat, jangan berputar-putar," pria itu berkata kepada Calamus dengan suara dingin. Dada Calamus naik turun saat dia marah. Tapi dia masih tidak berani melambat sama sekali. Jika dia tertangkap oleh pria berbaju hitam, perkelahian tidak bisa dihindari. Ini adalah hal terakhir yang ingin saya lakukan. Hanya saja pria di punggungnya terlalu merajalela. Sekarang dia menyelamatkannya, dia harus memohon pada dirinya sendiri untuk tidak melemparkannya ke jalan untuk dibantai. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai master dan berbicara kepada Calamus dengan nada memerintah. Si kecil juga merasa bahwa pria menyebalkan ini benar-benar menyebalkan. Cakar di punggung pria itu sedikit kuat, menggambar noda darah yang dangkal, dan dia membuka mulutnya dan berkata kepada Calamus, "Calamus, apakah kamu lelah? Buang dia dan ayo pulang. Kamu berlari sangat cepat, aku sedikit lapar." Calamus sedang mendaki menuju atap rumah lain, dan begitu si kecil mengatakan itu, tubuh Calamus bergetar dan hampir jatuh. Menstabilkan sosoknya, menoleh dan berkata pada Little Things, "Aku tidak lelah, pria ini berguna bagiku." Setelah jeda, dia berkata, "Kamu pecinta makanan, aku akan mencuri pankek untukmu saat aku pulang." Hal kecil, kemarahan di hati Calamus menghilang seketika. Itu adalah satu-satunya teman Calamus yang datang ke dunia ini. Setiap hari ditemani hal-hal kecil, Calamus sangat bahagia. Dia akhirnya punya teman dan bukan lagi pembunuh yang kesepian. Ketika si kecil mendengar bahwa Calamus akan memberinya kue, dia membuka mulutnya dengan gembira dan menjawab, "Oh ah," embusan angin bertiup ke arah si kecil, dan pengucapan si kecil bergetar. Calamus geli tertawa sebentar. Ahem. Terdengar batuk keras dari punggungnya. Suara Senleng terdengar, "Bajingan kecil, jika kamu berani mencakarku, aku akan menamparmu sampai mati." Kata-kata ini dimaksudkan untuk hal-hal kecil, tetapi ketika Calamus mendengar ini, hatinya terbakar. Hanya berdasarkan kata-kata pria itu, jika dia hidup di kehidupan sebelumnya, dia akan mati ribuan kali dengan tangannya sendiri. Bagaimana Anda bisa bertahan dengannya seperti hari ini? Calamus juga berkata dengan kejam kepada pria itu, "Jika saya mengetahui bahwa Anda berbohong kepada saya akan secara pribadi mengirim Anda ke Raja Hades." Nada suara Calamus sangat mematikan. Setelah berbicara, dia meningkatkan kekuatannya yang sebenarnya, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia bergegas menuju rumah Li. Dia tidak ingin menggendongnya semenit pun. Makhluk kecil yang merangkak di punggung pria itu berteriak dengan marah, dan kecepatan Calamus sangat cepat hingga hampir tertiup angin, sehingga cakar kucing kecil itu mencengkeram punggung pria itu dengan ganas, ujung cakarnya tenggelam ke dalam yang kuat. Otot-otot punggung mengeluarkan garis-garis merah cerah. Tiba-tiba sebuah peluit terdengar di belakangnya, dan Calamus menggunakan telinganya untuk mendengarnya. Pria berbaju hitam sepertinya tidak mengejarnya, dan tidak ada suara di belakangnya. Tanpa waktu untuk melihat ke belakang, Calamus memutar beberapa belokan lagi, dan gerbang rumah Li berada tepat di depannya. Saat ini, Calamus meninggalkan istana dengan pria di punggungnya,
dan itu hanya setengah cangkir teh, dan anggota keluarga Li masih menghadiri pesta ulang tahun dan tidak pernah kembali. Gerbong Li Zengqing juga hilang, dan dia masih harus memulihkan diri dari luka-lukanya di kantor dokter kekaisaran. Calamus menggendong pria itu di punggungnya dan memanjat tembok. Halaman atas dan bawah rumah Li dihiasi dengan lampu dan hiasan, dan dia berjalan jauh ke rumah bobrok tempat dia tinggal. Itu benar-benar gelap, tanpa lampu sama sekali. Kegelapan di sudut ini dan rumah Li di siang hari itu tampak tidak pada tempatnya. Namun, Calamus telah lama terbiasa dengan pengabaian dan ketidaktahuan mereka. Diam-diam menendang pintu dengan kakinya, dan melangkah ke ruangan yang agak suram. Menempatkan pria itu perlahan di tempat tidurnya yang dingin, Changpu mengobrak-abrik kegelapan. Makhluk kecil itu mengerti maksud pemiliknya, ia kecil dan cantik, naik ke tumpukan pakaian di sudut, dan melompat keluar dengan setengah batang lilin di mulutnya. Calamus menyalakan korek api dalam kegelapan, dan melihat rasa sakit yang ditahan di wajah muram pria di tempat tidur.